Baru 2 hari berlebaran bersama keluarga, Ustadz Solmed sudah terbang ke Taiwan meninggalkan istri dan anaknya. Inilah fragmen kehidupan dai muda yang tengah diliputi kebahagiaan sebagai ayah, namun juga dihadapkan pada jadwal ceramah yang begitu padat. Kepergian sang Ustadz ke Taiwan bagai mengulang jejak yang sama, yakni kala Ustadz Solmed tak bisa menemani sang istri melahirkan karena tengah berceramah di luar kota. Dan kini di saat lebaran, Ustadz Solmed masih juga disibukkan dengan urusan kerja. Lantas, apa kata April Jasmine tentang kesibukan ekstra tinggi sang Ustadz? Benarkah April sudah kebal ditinggal sendirian? Dalam rangka acara di sana, jadi ada acara ceramah yang diselenggarakan teman-teman pekerja ya di Taiwan sana. Rencananya memang sudah hampir 2 bulan lalu ya kalau tidak salah ya. Memang kan pas hamil mau ikut nggak ikut maksa gitu kan, terus begitu sultannya lahir langsung ciut, ikut nggak karena memang kepikiran terus. Jadi kalau aku keluar rumah gitu 1 jam aja pasti langsung minta pulang, ibu pulang, kasihan sultan kangen gitu. Terbang ke Taiwan sebenarnya membuat hati Ustadz Solmed merintih, sebab sang Ustadz mengakui dirinya begitu merindu pada sultan bayi kecilnya. Rasa rindu inilah yang mau tidak mau harus dilawan sang Ustadz dengan sekuat hati. Sebenarnya, seperti apa rindu sang Ustadz pada si buah hati? Ya paling saya telepon sama April, biasanya kalau lagi nangis saya minta dengerin suaranya, atau saya minta kirimin fotonya. Selama ini sih begitu ya, kalau keluar daerah, kalau nggak dengerin suaranya lagi nangis, kirimin foto. Ngilangin rasa kangen malah nambah itu. Jadi kangen, pengen denger, pengen lihat. Begitu udah lihat, udah denger, makin kangen. Jawaban Ustadz Solmed tadi jelas mendinginkan hati April Jasmine. Karena layaknya wanita lain, April menginginkan sang suami selalu ada di dekatnya. Beruntunglah April, karena di saat sang suami pergi, ada obat rindu yang tak kalah jitu, yakni Sultan si buah hati. Di keseharian, April dan Sultan lengket tak terpisahkan. Bahkan April tengah bahagia menikmati perannya sebagai ibu. Seperti inilah keseharian April dengan bayi terkasihnya itu. Malu nih, tetap cilok nggak? Apa ya? Enggak tuh, nggak apa-apa. Tantenya malu. Mengurus anak adalah pekerjaan yang membahagiakan buat April Jasmine. Karena itulah, ia bertekad mengurusi kecil tanpa bantuan jaga babysitter. Lalu mengapa April nampak percaya diri mengurusi kecil tanpa bantuan babysitter? Tak takutkah ia akan merasa repot? Alhamdulillah sih, selama masih bisa ngurus sendiri, sampai sekarang aku belum menyerah gitu, jadi masih ngurus sendiri, dinikmatin. Tapi semakin hari Sultan nih kayaknya semakin pinter, alhamdulillah semakin anteng. Memang ada sepupu Ustadz yang bantu-bantuin, dia bisa lah sekarang udah gendongin kalau lagi nangis, akunya lagi ke toilet atau gimana gitu. Tapi dari kemarin pun memang Ustadz kan habis lahiran jarang di rumah, banyak acara. Udah lumayan terbiasa sih, dan senang aja kalau ada Ustadz bisa langsung disenggol, angkat dulu. Sultan, dialah permata hati Ustadz Solmed dan April Jasmine. Buah hati yang lucu itu pula yang mampu mendinginkan segala ketegangan yang terjadi antara ayah dan ibunya. Karena Sultanlah Ustadz Solmed giat bekerja. Karena si bayi lucu itu pula, April Jasmine berubah jadi wanita tangguh dalam mengurus anak. Maka hadirnya Sultan adalah karunia yang tak ternilai buat April dan sang suami. Cuma begini dibangunin. Bangun. Saya pikir seperti orang tua yang lain, anak itu bisa menjadi spirit, menjadi penyemangat orang tua untuk lebih giat lagi, lebih bertanggung jawab lagi, karena tidak hanya memikirkan dirinya dan istrinya, tapi juga yang dia pikirkan adalah buah hatinya, baik dalam persoalan ya mungkin nafkahnya maupun kelak pendidikannya. Saya pikir tidak hanya saya ya, tapi setiap orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.
Pemirsa, mengapa aktor sekaligus politisi Rano Karno enggan menggunakan kata open house saat sejumlah sanak saudara dan sahabat lama bertandang ke kediamannya? Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Was-Was.